وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian permasalahan yang kesembilan, hukum puasa dan ibadah seorang yang tidak sholat, kosong ning ra sholat, gitu. Gimana? Beliau rahimahullah ditanya di antara sebagian orang ada yang berpuasa dan mengerjakan berbagai ibadah namun tidak mau mengerjakan sholat. Maka apakah puasa dan ibadah dapat diterima? Beliau rahimahullah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, yang benar orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kafir dengan kekufuran yang besar, keluar dari Islam karena perbuatan tersebut. Oleh karena itu tidaklah sah amal puasanya dan tidak pula amal ibadah lainnya hingga ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya mereka berbuat syirik, saya akan gugur apa yang telah mereka kerjakan walau asraful habitu anhum makan ya malu. Serta ayat-ayat maupun hadis yang semakna dengannya, sebagian ulama memandang bahwa ia tidak dikafirkan dengan kekufuran yang besar, karena sebab itu puasanya tidak batal dan ibadahnya pun tidak gugur. Tentu selagi ia masih mengakui kewajibannya. Jadi jalan tengahnya adalah gini, kalau dia mengakui kewajibannya, maka dia nggak kafir. Puasanya sah. Ya, puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau kemudian dia mengingkari kewajibannya, maka kafir dia. Dia harus syahadat ulang kalau perlu. Hanya saja ia meninggalkannya karena menggampangkan maupun bermalas-malas. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama bahwa ia dikafirkan. Jadi beliau lebih condong kepada yang pertama. Karena meninggalkannya dengan kekufuran yang besar. Maka bila secara sengaja meninggalkannya meskipun ia mengakui kewajibannya, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak di antara sabda Nabi SAW, al-farqu bainana wa bainal kufri tarki sholat. Bedanya antara kita dan orang kufur, ya, wasyirki dalam hadis yang lain itu adalah meninggalkan sholat. Imam Muslim melewatkan hadis ini dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, perjanjian al-ahdu bainana wa bainal kufri tarki sholat. Janjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan dia adalah kafir. Imam Ahmad dan penulis kitab Sunan yang 4 meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih dari hadis Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an. Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah menguraikan panjang lebar pendapat tentang masalah tersebut dalam sebuah risalah tersendiri di dalam ahkamus sholati wa tarkiha, hukum sholat dan yang meninggalkannya. Sebuah risalah penuh manfaat baik untuk mengulanginya dan mengambil manfaat dari. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Allahu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.